Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Bapak Umar Hadi, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Pak Umar, ya Pak Umar, lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia yang ada di sana, Pak? Seperti apa imbauan dari KBRI untuk warga negara Indonesia di Korea Selatan? Syukur alhamdulillah sampai hari ini kita semua warga Indonesia di Korea Selatan dalam keadaan baik. Kita kompak lah gitu ya, kita bersama-sama model-model komunikasi dengan berbagai cara antara KBRI dengan simpul-simpul masyarakat kita sudah terjalin dengan baik karena sudah sejak Januari kan kita melakukan ini. Jadi cukup mudah dan juga di Korea Selatan ini kan informasinya sangat transparan dari pemerintahnya. Jadi kita kadang-kadang tinggal terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang lebih mudah dimengerti. Kita sebarkan melalui media sosial, melalui simpul-simpul masyarakat. Jadi cepat sekali. Misalnya kalau dengan mahasiswa ya, mahasiswa kita di sini mereka punya organisasi namanya Perpika. Itu aktif sekali dan di setiap kampus yang ada mahasiswa Indonesia ada koordinatornya. Jadi ada WA group ya, kita tinggal sampaikan melalui koordinator masing-masing. Jadi itu yang kita lakukan terus. Ya, dari komunikasi yang terjalin tersebut, apakah ada kendala yang disampaikan oleh warga negara Indonesia kepada KBRI, Pak? Tentunya ada saja ya masalah, kendala, dan itu dari waktu ke waktu. Memang kan di sini kan kebijakannya itu sangat adaptif. Jadi tergantung perkembangan kebijakannya bisa tiba-tiba baru, ada yang lebih diperketat. Dan selalu ada implikasinya bagi warga negara asing termasuk warga negara Indonesia di sini. Contohnya kalau mahasiswa kemarin kan baru selesai liburan dari Indonesia mau kembali ke Korea, itu ada prosedur karantina yang diperketat harus bagaimana. Nah, itu terus-menerus kita kita evaluasi dan kita sampaikan secara berkala melalui berbagai cara. Dan juga tentunya telepon hotline selalu hidup. Jadi kalau ada yang perlu bertanya dengan mudah bisa menjangkau KBRI. Oke, lalu bagaimana dengan pelayanan di KBRI Seoul, Pak? Nah, ini yang menarik ya, kita juga melakukan upaya secara adaptif tergantung situasi. Tetapi yang paling penting kan pelayanan itu harus diberikan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya, tetapi aman kan. Orang yang datang ke KBRI untuk mengurus sesuatu harus yakin bahwa dia tidak akan tertular di situ. Karena itu pertama pasti kita selalu sterilisasi ruang pelayanannya. Yang kedua kita batasi jumlahnya. Biasanya setiap hari itu ada sekitar 60, 70, 80 orang yang datang ke kantor pelayanan KBRI untuk mengurus macam-macam. Sekarang kita batasi setiap hari hanya 20 orang dan itu pun dengan waktu menunggu yang sesingkat mungkin. Nah, karena itu sebagian besar dari pelayanan di KBRI itu sudah kita online kan, jadi tidak perlu lagi datang ke KBRI. Contohnya kalau mengurus surat keterangan kelahiran anak, ya kalau ada mahasiswa di sini berkeluarga punya anak, itu menurut aturannya kan dulu mesti datang ke KBRI ngurus. Nah, sekarang kita sudah bikin sedemikian rupa, tidak perlu lagi datang ke KBRI. Juga misalnya mau legalisasi ijazah, ya legalisasi ijazah. Sekarang tidak perlu lagi datang ke KBRI, semuanya kita bikin online dan melalui pos. Lalu yang masih perlu datang ke KBRI memang adalah mengurus paspor, karena harus diambil sidik jari dan retina mata foto lah begitu ya. Tapi ini juga sekarang dengan Direktorat Jenderal Imigrasi kita sedang bekerja untuk membuat keperluan itu bisa dilakukan secara online. Saya kira secara teknologi bisa kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan terpaksa seperti sekarang, pandemi seperti ini, untuk menjamin keselamatan dan keamanan semua orang, kita bisa lakukan langkah-langkah inovasi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Iya, Pak Umar, apakah sejauh ini ada indikasi atau terindikasi warga negara Indonesia yang positif atau juga PDP atau ODP, Pak?
Di sini tidak dikenal istilah ODP, PDP, hanya apa namanya kalau kontak tracing ya Oke. cepat dan pengetesan buat orang di Korea Selatan tuh biasa aja. Jadi tidak berarti apa namanya ada sesuatu. Syukur alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berdomisili di Korea Selatan yang dinyatakan positif terjangkit coronavirus. Ada satu, tetapi itu dianggapnya kasus impor karena ada WNI baru datang, dites ternyata positif, dirawat, sudah sembuh dan sekarang yang bersangkutan sudah kembali pulang ke Indonesia. Oh, oke, Nah, baik. tadi saya katakan begitu mudahnya akses untuk mendapatkan tes di klinik atau di fasilitas kesehatan umum di sini itu dan begitu cepat. Jadi kita datang ke satu tempat, kalau misalnya gini, kemarin ada satu gedung di sini dekat kantor, ada 200 meter jaraknya dari KBRI, itu Oke. ada kasus, jadi ada klaster, sampai Oke. 11 orang sekarang sudah terjangkit di situ. Kebetulan di basement dari gedung itu ada satu warung makan yang staf KBRI senang makan di sana. Oke. Jadi kita terima pengumuman dari kecamatan di sini, mereka yang tanggal 25, 26, 27 Mei berada di gedung ini diharapkan segera melakukan tes di fasilitas kesehatan terdekat. Oke, Di baik. kecamatan ini ada 2 tempat, satu rumah sakit, satu puskesmas. Yang satu bisa 150 orang sehari, satu 850. Rupanya karena ini kan padat lingkungan penduduk dan perkantoran cukup padat, banyak orang langsung ngetes karena rupanya banyak yang makan di situ kan. Iya. Jadi langsung pemerintah setempat buka di satu taman dekat KBRI juga, Oke. itu tenda-tenda tempat tes sementara. Baik. Itu bisa Pak- menampung sampai 2.000 tes satu hari. Iya. Pak Umar terakhir Pak Umar, Indonesia akan segera melakukan beberapa kota di Indonesia akan melakukan new normal. Nah, apa pesan dari Anda? Karena ini kan Korea Selatan bisa menjadi contoh untuk Indonesia dalam penerapan new normal. Apa pesan dari Anda Pak untuk Indonesia Pak? Ada 2. Pertama paling penting adalah edukasi publik ya. Terus menerus informasi edukasi kepada publik bagaimana hidup sehari-hari, menjalankan hidup sehari-hari secara aman. Itu yang sangat penting. Dan saya kira di Indonesia banyak ahli-ahli yang bisa menyampaikan itu dari pemerintah. Yang kedua memang kesiapan aparat dalam soal surveillance ya, pengamatan tren, lalu dalam soal kapasitas melakukan testing kan Oke. sekarang juga kita sudah bikin PCR test sendiri, ada lab yang pakai mobil, kemarin saya sudah luar biasa perkembangannya di tanah air. Oke. Yang ketiga yang berikutnya kapasitas untuk melakukan kontak tracing ya, melalui IT dan sebagainya, dan yang ketiga tentunya kapasitas rumah sakit dalam merawat pasien yang positif. Baik, terima kasih Pak Umar Hadi, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan.